Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ibadah kita pada keluarga yang terjadi di hari ini akan segera kita mulaikan. Dan untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut ibadah kita di malam hari ini. Dan ibadah akan dilayani oleh Ibu Penatua Lucia Entarti Rumbiak. Dan untuk menyambut pelayan di malam hari ini, kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 10, ayat 1 dan 2. Pada ayatnya yang kedua, saya undang jemaat berdiri untuk menyambut pelayan firman kita di malam hari ini. Nyanyian rohani nomor 10, Pujilah Tuhanmu. Pujilah Tuhanmu, Raja yang maha mulia. Langit dan bumi hendak tempat inginkan Dia, dan jiwaku membawa nyanyianku, Allahku baik dan setia. Ayat 2 dalam keadaan berdiri. Pujilah Tuhan yang tak memenuhi angkasa, dengan segala puji serta tanda kuasa. Hikmat besar, hikmat adil dan benar, yang memerintahkan masa. Jemaat yang dikasihan, masih dalam keadaan berdiri, mari kita satu yang mau biar warga di awal hingga kesudahannya boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Amin. Jemaat yang dikasihan, akan duduk kembali dan kita memuji Tuhan kembali dari nyanyian yang sama, dari nyanyian rohani 10 ayatnya yang ketiga. Pujilah Tuhanmu yang sepenuh engkau. Bukan cinta harap tetap, siang dan malam gelap, Bapamu yang memerintah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga di malam hari ini yang telah dilaksanakan bersama-sama baik di dalam rumah Tuhan maupun di
rumah jemaat masing-masing dari Wik Yerusalem hingga Wik Sion, mari kita bersama-sama bermazmur untuk memuji nama Tuhan dalam ibadah keluarga di malam hari ini yang terdapat dalam Mazmur 36. Mazmur 36 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk semua jemaat dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Mazmur 36, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Syukur kepada Allah. Betapa indahnya mazmur pujian di malam hari ini dalam ibadah keluarga yang mengingatkan kita semua betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengaminkan mazmur pujian di malam hari ini, kita akan memberikan persembahan. Dan dalam memberi persembahan kita diingatkan oleh firman Tuhan, berilah dengan sukacita dan jangan bersungut-sungut. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Untuk mengiringi persembahan di dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 433. Aku suka membagi, kita akan menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan jemaat sekalian, baik yang dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah kediaman masing-masing, mempersiapkan apa yang sudah disiapkan untuk kemuliaan Tuhan dalam persembahan, dalam ibadah. Aku suka membagi, dan kata-kata selanjutnya ayat 1 dan ayat 3. Yang dikasihi Tuhan Yesus, firman kebenaran Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama dalam ibadah keluarga di malam hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus, kitab 2 Korintus 8 ayat 9 hingga ayat ke-15. Kitab Korintus 2 Korintus, firman di malam hari ini 2 Korintus ayat 8 hingga ayat 9. Korintus 8 ayat 9 hingga ayatnya ke-15. Dan apabila jemaat sekalian sudah menemukan firman kebenaran Tuhan
yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama di malam hari ini. Alkitab tetap terbuka di hadapan kita semua. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti, memahami akan firman kebenaran Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang maha mulia, di malam hari ini dalam ibadah keluarga Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sedikit dari firman kebenaran-Mu yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 9 hingga ayat 15. Tuhan, Engkau tahu hamba-Mu yang akan membawakan firman kebenaran yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini bisa menipu mata hati manusia, tapi jujur Tuhan, hamba tidak bisa menipu Engkau. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hamba mohon mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu ini. Agar firman sebentar hendak kami baca dan renungkan bersama-sama dengan jemaat GKI Sola Gracia Purwaena senantiasa menuntun hidup kami jemaat-Mu lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, di malam hari ini dalam ibadah keluarga, saya juga akan membacakan firman kebenaran Tuhan ini untuk semua jemaat, dan jemaat mengikuti dari Alkitab masing-masing. 2 Korintus 8 ayat 9 sampai dengan ayat 15 dengan periokop pelayanan kasih. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang boleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, dalam firman kebenaran di malam hari ini yang telah kita baca, kita akan merenungkan secara bersama-sama, dan di malam hari ini saya akan memberikan judul singkat bagi kita semua dalam 2 Korintus 8 ayat 9 hingga ayat 15. Kasih itu menyenangkan hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, betapa bahagianya kita masih ada sampai saat ini. Itu semua bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, atau kekuatan kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Patutlah kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita senantiasa ada kasih dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, berjemaat, juga dalam bermasyarakat. Karena semua itu kita sebagai orang Kristen telah mengenal apa itu kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena setiap orang yang mempunyai kasih bisa menciptakan kasih itu kepada siapapun juga. Setiap orang Kristen yang percaya dan mengikuti Kristus memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti firman-Nya, dan banyak hal yang diajarkan sendiri oleh Yesus semasa hidupnya kepada orang lain. Ada beberapa pengajaran Yesus mengenai pentingnya sebuah ketaatan. 1, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu terdapat dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-10. Yang kedua, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Terdapat dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-10. Dan yang ketiga, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Itu terdapat dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Dan yang keempat, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat yang 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau atau ingin disenangi dan dikasihi? Jika ya, kita harus memperlihatkan ciri khas kita dalam diri kita. Karena setiap kita yang menjadi pengikut Kristus harus berani tampil beda. Itulah kelebihan kita sebagai orang Kristen yang percaya sungguh dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya di KTP, bukan hanya mengaku siapa itu Yesus, saya mengenal Yesus. Tapi sebagai pengikut Kristus kita harus berani hidup beda dari yang lain. Menunjukkan bagaimana cara Kristus mengajarkan kita, meneladani hidup Kristus yang tidak bercela. Barangkali dalam diri kita, dalam hati kita bertanya, kan kita bukan Tuhan Yesus, benar. Tapi Tuhan Yesus mau sebisa-bisanya lah kita meneladani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena tanpa kita sadari kita tidak tahu waktu Tuhan buat kita. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, selagi Tuhan masih memberi napas hidup kita, pujilah Tuhan setiap saat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kasih-Mu nyata dan sepadan dengan kerelaan hati tanpa ada kepura-puraan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan kita bukanlah orang lain yang mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Kadang kita sebagai orang Kristen paling mudah sekali untuk mengatakan kasih, kasih, dan kasih. Kadang-kadang kita untuk mengartikan kasih itu sendiri, kita bingung. Padahal dalam firman kebenaran di malam hari ini kita diingatkan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berbahagialah kita semua yang percaya sungguh dengan Tuhan Yesus. Dan pada ayat yang ke-14 dan yang ke-15, jelas sekali menegaskan untuk kita semua, mengingatkan kita semua di dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Betapa bahagianya kita kalau kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena apa? Karena di dalam hati, dalam kehidupan kita senantiasa ada ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan membanggakan apa yang ada pada kita di dunia ini, karena semua adalah hanya titipan belaka. Tapi bagaimana kita menyisihkan waktu khusus buat Tuhan. Dengan kesibukan kita masing-masing, tapi jangan lupa bahwa hidup ini adalah Tuhan yang memberi. Mari kita belajar menghitung hari-hari hidup kita sedemikian rupa untuk kita layak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan bimbang, karena Allah masih berkuasa dan berdaulat sejak masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan kekekalan. Betapa bahagianya kita bisa beribadah bersama-sama di hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jemaat yang dikasihi, biarlah firman yang singkat yang kita dengar, kita baca dan renungkan bersama-sama di malam hari ini senantiasa menuntun hidup kita lebih baik. Amin. Untuk mengaminkan firman dan renungan di malam hari ini, mari kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 162 ayatnya yang pertama. Tuhan
kenal aku saku keju bentenganmu setia dan lembut. Yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat atau doa umat. Di dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kita akan menyerahkan pergumulan jemaat kita, jemaat GKI Sola Gracia dalam setiap pergumulan jemaat, dalam proses pembangunan rumah Tuhan, dan berdoa bagi jemaat yang dari Week Yerusalem hingga Sion yang sekarang dalam kesakitan, kelemahan, dalam beban, dalam setiap pergumulan. Kita juga akan berdoa bagi jemaat kita yang dalam proses pemulihan. Ada Bapak Penatua Ruben Faiduban, Bapak Penatua Fred Wanggai, Ibu Penatua Clara Tenao, Ibu Siamas Cesanda II, Ibu Nariman Sawan, Ibu Elizabeth Wandik Flasi, Bapak Yohanes Safkaur, Bapak Krisifu, Bapak Persi Pupuho, dan jemaat yang lain yang tidak dibacakan namanya di dalam ibadah keluarga dalam doa syafaat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar setiap doa dan permohonan dalam setiap doa jemaat yang dinaikkan dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Untuk merangkum semua doa di dalam ibadah keluarga di malam hari ini, saya jemput semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kami semua yang percaya kepada Tuhan. Kita akan berdoa, Bapa kami. 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Mari sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah, kita menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai keluarga dan menyertai kita semua mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah telah usai, saya kembalikan ke liturgi. Demikianlah ibadah keluarga yang terjadi di malam hari ini, baik di rumah Tuhan maupun di rumah keluarga kita masing-masing, baik dari Week Yerusalem sampai dengan Week Sion. Kiranya firman kebenaran yang sudah ditaburkan oleh Ibu Penatua Lucia Intarti menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada anak-anak multimedia, Kakak Ois dan Ade Boas yang sudah setia selalu mendampingi dimanapun apapun yang terjadi, baik ibadah keluarga, ibadah yang terjadi di hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih, selamat malam, shalom.